Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Untuk kali ini saya akan melanjutkan materi tentang estimator. Nah, pada materi estimator kali ini adalah tentang bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan semen dan pasir pada pekerjaan mortar dengan analisa sendiri. Nah, di sini adalah tentang pekerjaan mortar dan juga dengan analisa sendiri. Pada tutorial sebelumnya di estimator 411 saya sudah membahas tentang menghitung kebutuhan semen dan pasir pada pekerjaan beton dengan analisa sendiri. Sebenarnya materi mortar ini tidak jauh berbeda dengan pekerjaan beton, hanya saja komposisinya yang berbeda. Dan di sini juga saya tetap menggunakan analisa sendiri, tidak menggunakan AHSP yang ada di lampiran Permen PUPR tahun 2016 dengan alasan pertama, materi ASP sudah banyak dibahas orang dan juga perhitungannya cukup mudah, tinggal melihat lampiran ASP di Permen PUPR tahun 2016. Jika teman-teman ingin menghitung plester contohnya ya, teman-teman hitung saja volume plester yang akan teman-teman kerjakan atau teman-teman butuhkan. Kemudian teman-teman lihat koefisien plesteran yang ada di HSP. Kemudian tinggal teman-teman kalikan volumenya, maka teman-teman akan mendapatkan jumlah kebutuhan untuk semen dan pasirnya. Jadi materi ASP ini tidak saya bahas karena perhitungannya cukup mudah, tinggal teman-teman lihat, kalikan volume, dapat hasilnya. Kedua, pekerjaan mortar ini contoh pemakaiannya banyak sekali, seperti plester dinding, adukan pasangan batang merah, adukan batu kali, flux screed atau plester lantai, adukan pasangan keramik. Ini adalah contoh-contoh dari mortar. Sehingga jika teman-teman memahami perhitungan tentang mortar, maka teman-teman juga bisa menghitung kebutuhan untuk plester dinding, adukan bata merah, adukan pasangan batu kali, flux screed, dan adukan pasangan keramik ataupun lainnya. Lalu yang ketiga, setiap kontraktor pasti memiliki analisa sendiri dalam setiap tender proyeknya. Baik, misalnya kontraktor A dengan kontraktor B pasti memiliki analisa yang berbeda. Nah, inilah yang menjadi salah satu contoh analisa kontraktor itu didapat dari mana. Tetapi sebagai catatan, tetap analisa sendiri ini hanya digunakan untuk proyek non-pemerintah, bukan proyek pemerintah. Jika teman-teman melakukan proyek pemerintah, tetap harus menggunakan ASP. Nah, ini juga bisa teman-teman gunakan jika teman-teman menjadi pemborong, ataupun teman-teman menjadi mandor, ataupun teman-teman menjadi tukang yang memborong pekerjaan sendiri. Contohnya, misalnya pekerjaan yang perorangan seperti bangun rumah, renovasi rumah, ataupun pekerjaan di perusahaan swasta gitu kan. Lalu yang keempat itu untuk mempermudah dalam kontrol biaya gitu kan. Analisa ini adalah untuk mempermudah dalam kontrol biaya baik upah, material dan keuntungan. Salah satunya karena koefisien material yang disesuaikan dengan ukuran satuan umum di pasaran untuk setiap produk materialnya seperti semen dalam bentuk sak, pasir dalam bentuk meter kubik. Jadi ini adalah penyesuaian terhadap material yang dijual di pasaran atau umumnya dijual di pasaran. Oke, kita lanjut. Sebenarnya untuk jenis mortar itu ada dua. Teman-teman mungkin sudah mengenal namanya mortar instan. Mortar instan itu sudah banyak dijual di toko-toko bangunan. Mungkin teman-teman pernah mendengar atau juga pernah sering menggunakan mortar instan ini seperti MU untuk plesteran, merek Drymic untuk plesteran, dan merek-merek lainnya. Jadi ini tinggal teman-teman beli dalam bentuk sak, kemudian teman-teman campur air dan lalu aplikasikan gitu kan. Jadi untuk mortar instan ini tidak menggunakan pasir lagi, tetapi emang harganya relatif lebih mahal dibandingkan dengan mortar yang diaduk di side mix. Nah, untuk side mix ini yaitu mortar yang dibuat langsung di lapangan, bisa menggunakan molen ataupun bisa diaduk manual dengan campuran komposisi pasir, semen, air gitu kan. Nah, di sini saya lebih menekankan pada jenis mortar yang dibuat secara side mix. Lalu
Contoh-contoh pekerjaan mortar seperti yang saya telah bahas sebelumnya, yaitu plester dinding. Plester dinding ini adalah salah satu contoh mortar. Adukan pasangan bata, karena ini ada komposisinya pasir dan semen, ini juga termasuk kategori mortar. Peluk skid atau plester lantai, karena kategorinya pasir dan semen, maka ini adalah mortar juga. Adukan batu kali, ini juga termasuk mortar. Adukan keramik, gitu kan, di bawahnya keramik, karena ini adalah campuran hanya dari pasir dan semen. Ini juga termasuk mortar. Jadi contoh-contoh mortar ini cukup banyak pengaplikasiannya. Kita lanjut. Nah, material penyusun beton seperti saya jelaskan sebelumnya yaitu semen, pasir, plus air. Maka jadilah mortar. Jika beton itu kan semen, pasir, kerikil, tambah air. Tetapi kalau mortar itu kerikilnya tidak digunakan. Hanya semen, pasir, dan air. Lalu, bentuk material penyusun mortar, semen, kemudian pasir. Nah, ini sama seperti materi beton, semen dan pasir ini diaduk atau menjadi campuran yang dibuat atau dikomposisikan dalam bentuk terurai atau gembur atau lepas. Karena ini pasti memiliki rongga udara. Ini pun pasti memiliki rongga udara. Sehingga perhitungannya untuk semen dan pasir pada mortar menggunakan perhitungan DLBD, Dry Loose Bulk Density, atau berat jenis kering gembur. Kemudian ada lagi tidak lupa teman-teman harus menambahkan air, karena air akan mengikat semen, akan bercampur dengan semen yang mengikat pasir. Nah, air ini dalam bentuk padat, tidak memiliki rongga udara, sehingga perhitungan air ini menggunakan density absolute. Jadi untuk pasir dan semen ini menggunakan berat jenis kering gembur, sedangkan untuk air menggunakan berat jenis absolut. Nah, untuk mortar. Mortar ini kan tadi adalah campuran dari semen, pasir, dan air. Semen, pasir dalam gembur, air dalam padat, kemudian jadilah mortar. Nah, mortar ini bentuknya apa? Bentuknya padat. Sehingga karena bentuknya padat, pasti perhitungannya menggunakan density absolute atau berat jenis absolut. Lalu kemudian pengertian volume dan berat. Sebenarnya pengertian volume dan berat ini sudah pernah saya jelaskan juga di estimator 11, yaitu dalam mekanika bahan. Volume material adalah volume material itu sendiri plus porositas. Apa sih maksud dari volume material? Nah, jika teman-teman lihat di sini, ini adalah wadah. Kemudian teman-teman isi dengan suatu material, misalnya semen. Nah, teman-teman hitung volumenya. Berarti teman-teman akan menghitung volume wadahnya, di mana dalam wadah ini ada semen plus udara. Karena volume itu diukur dalam satuan panjang, maka udara pun terhitung, sehingga volume material yaitu volume si semen ini ditambah rongga udara. Tetapi untuk berat material itu sama dengan berat material itu sendiri, tidak ada rongga udara karena udara dianggap nol. Seperti lihat contoh di sini, ini adalah wadah. Kemudian ditimbang, karena berat itu dalam satuan kilogram atau ton, ketika ditimbang, udara itu beratnya nol. Makanya hasil timbangan tersebut yaitu misalnya ini semen, ya berat itu semen itu sendiri gitu kan, udara tidak ada, diasumsikan nol. Sehingga itu adalah pengertian tentang volume dan berat. Ini adalah menjadi dasar-dasar dalam perhitungan kebutuhan semen dan pasir pada mortar di materi ini. Jadi teman-teman harus paham dulu perbedaan volume dan berat. Lalu dilanjut tentang bentuk material penyusun mortar dan mortar. Nah, ini juga materi yang pernah saya bahas di estimator 11, hanya saja triggernya yang hilang. Di mana semen pasir dalam bentuk volume, semen pasir ini bentuknya gembur. Tetapi untuk air dan mortar dalam bentuk volume itu padat. Kenapa? Karena dalam bentuk volume, semen itu memiliki rongga udara, pasir pun memiliki rongga udara, sedangkan air tidak memiliki rongga udara, dan mortar pun
volumenya diasumsikan tidak memiliki rongga udara, karena kalau jika memiliki rongga udara maka si mortar itu pasti akan hembus air itu kan pengaplikasiannya, sehingga diasumsikan padat. Dan juga semen, pasir dalam bentuk berat seperti pernah dijelaskan di sini, berat itu tidak ada rongga udara, sehingga karena tidak ada rongga udara, semen, pasir dalam bentuk beratnya itu padat, air pun tetap dalam bentuk padat, dan mortar pun dalam bentuk padat, sehingga perbandingan antar material boleh dilakukan jika bentuk keadaan atau kondisi material sama. Nah, maksudnya di sini semuanya harus sama. Nah, yang sama itu dalam bentuk apa? Volume kah atau berat kah? Ternyata dalam bentuk berat, karena semen, pasir, air, mortar semuanya dalam bentuk padat. Sedangkan dalam bentuk volume di sini gembur, di sini padat, sehingga tidak bisa dibandingkan. Ini tidak fair play. Untuk bisa dibandingkan harus bentuknya sama, sehingga yang dipilih adalah atau yang bisa dibandingkan hanya dalam bentuk berat. Kemudian untuk ukuran material yang umumnya dibeli di lapangan, semen itu dibeli di lapangan dalam bentuk kilogram ataupun sak. Pasir umumnya dibeli dalam bentuk meter kubik. Air biasanya dibeli dalam bentuk meter kubik ataupun liter, dan mortar pasti dibeli dalam bentuk meter kubik. Nah, di sini juga sudah saya cantumkan tentang berat DLBD dan juga berat jenis absolut. Nah, untuk DLBD semen dan pasir itu sama seperti di materi estimator 11 pada materi beton. Semen 1440 kg per meter kubik, pasir 1400 kg per meter kubik, dan air untuk absolutnya itu 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini yang membedakan yaitu kalau beton itu 2400, tetapi untuk mortar ini adalah 2200 kg per meter kubik. Jadi ini adalah berat jenis yang akan kita gunakan dalam konversi-konversi dalam bentuk volume ke berat. Lalu langkah selanjutnya adalah tahap selanjutnya adalah langkah-langkah perhitungan kebutuhan semen, pasir, dan air pada mortar. Nah, ini langsung kita aplikasikan pada perhitungan. Jadi, langkah pertama, hitung volume mortar yang dibutuhkan. Jadi, kita menghitung volume mortar yang dibutuhkan. Contoh perhitungan mortar, misalnya di sini contohnya adalah mortarnya bentuk plester dinding. Jadi, kita hitung volume plester dindingnya. Misalnya dinding ini panjangnya 100 cm gitu kan, 1 meter aja lah gitu kan, kita hitung 1 meter. Kemudian lebarnya atau tingginya itu 100 cm juga, jadi panjangnya 100 cm, lebarnya atau tingginya 100 cm, dan tebal plesterannya yaitu rencana kita adalah 1,5 cm. Kemudian kita konversikan ke dalam bentuk meter. Panjang 100 cm menjadi 1 meter, lebar 100 cm menjadi 1 meter, dan tebal 1,5 cm menjadi 0,015 meter. Di mana pekerjaan plesteran ini ada berapa buah, misalnya saya satu sisi aja gitu kan, maka saya buat satu buah, karena yang sisi selanjutnya tidak saya hitung, saya anggap satu sisi saja jadi satu buah. Maka kita hitung luas dan volumenya gitu kan. Kita hitung luas dan volumenya gitu kan. Luasnya, kalau luas tinggal kita hitung panjangnya berapa, tingginya atau lebarnya berapa gitu kan. Di sini tinggal panjang kali lebar. Panjangnya 100 cm atau 1 meter, lebarnya 1 meter, sehingga 1 kali 1 sambutan luasnya 1 meter persegi. Kemudian selanjutnya adalah volume. Volume karena di sini panjang, tinggi, dan tebal, maka bentuknya itu bentuk volume persegi panjang atau persegi, sehingga volumenya panjang kali lebar kali tinggi dikali jumlah banyaknya plesteran itu gitu kan. Karena ini satu sisi, berarti tinggal panjangnya 1 meter dikali lebarnya 1 meter dikali tebalnya 0,015 meter dikali jumlahnya 1 sama dengan volumenya itu
0,015 meter kubik. Sehingga di sini sudah kita mendapatkan volume mortar yang dibutuhkan. Luasnya itu 1 meter persegi dan volumenya adalah 0,015 meter kubik. Kemudian kita lanjut ke tahap 2. Tentukan komposisi campuran semen, pasir, dan airnya. Jadi kita menggunakan komposisi berapa sih untuk semen, pasir, dan air? Ini teman-teman tentukan komposisinya. Misal saya menggunakan komposisi 1:4, artinya 1 untuk semen dengan perbandingan 4 untuk pasir. Tidak lupa kita juga tambahkan air. Karena kalau tidak ada air, semen dan pasir tidak akan menjadi mortar. Nah, air ini biasanya komposisi untuk mortar hampir sama dengan komposisi untuk beton, yaitu 50-60% dari jumlah berat semen. Di sini saya ambil misalnya 55% saja untuk airnya. Jadi 1:4 dengan komposisi air adalah 55%. Di mana ukuran semen yang saya gunakan adalah misalnya semen gresik dengan ukuran 40 kg per sak. Nah, komposisinya udah ditentukan. Kemudian kita lanjut ke tahap 3, yaitu hitung jumlah material gembur atau terurai per satu sak semen sesuai komposisinya. Di sini perlu digarisbawahi hitung jumlah material gembur. Nah, gembur saja berarti kan. Karena yang gembur itu berarti pasir. Karena semen dan pasir, karena ini adalah untuk per satu sak semen, tinggal yang gemburnya hanya untuk pasir itu kan. Jadi kita hitung volume pasirnya gitu kan. Hitung jumlah material gembur atau terurai per satu sak semen. Di mana satu sak semen itu kan ukurannya 40 kg dalam bentuk berat. Di mana pasir itu dalam bentuk volume meter kubik gitu kan. Maka kita rubah dulu atau kita buat dulu satu sak semen ini menjadi gembur sehingga dirubah satuannya dari berat menjadi volume. Volume semen sama dengan berat semen dibagi karena ke gembur dibagi DLBD semen yaitu 40 kilo dikali DLBD-nya itu 1440 kg per meter kubik. Sehingga volume untuk satu sak semen ukuran 40 kilo adalah 0,028 meter kubik. Nah, di sini setelah mendapatkan volume semen barulah didapat volume pasir. Karena volume pasir kita komposisinya adalah 4 kalinya berat semen atau 4 kalinya volume semen gitu kan. Pokoknya 1:4 itu adalah 1 untuk semen, 4 kalinya semen untuk pasir itu kan. Sehingga tinggal 4 dikali volume semen yaitu 4 dikali 0,028 sehingga hasilnya adalah 0,112 meter kubik. Jadi di sini kita mendapatkan volume semennya adalah 0,028 meter kubik dan volume pasirnya adalah 0,112 meter kubik per satu sak semen. Jadi ini untuk komposisi satu sak semen. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap 4 yaitu hitung jumlah material padat. Nah, tadi kan gembur, di sini padat per satu sak semen. Karena di sini untuk padat itu adalah semuanya, maka yang kita hitung yaitu pasir dan air itu kan. Jadi tadi kan karena gembur, jadi kan kita hitung pasirnya saja. Karena padat, kita hitung pasir dan airnya gitu kan. Per satu sak semen. Nah, berat pasir tadi kan sudah kita dapatkan volume pasirnya itu adalah 0,112, maka kita konversikan menjadi berat yaitu dengan mengalihkan volume pasir dengan DLBD pasirnya gitu kan. 0,112 meter kubik dikali DLBD pasirnya adalah 1400. Jadi dikali 1400 kg per meter kubik sehingga berat pasir didapatlah 156,80 kg. Kemudian untuk berat air karena komposisinya kita menggunakan 55% dari jumlah berat semen,
tinggal kita kali 55%, berat semennya berapa? Karena satu sak kita menggunakan 40 kilo, tinggal 55% dikali 40 kilo. Maka untuk berat airnya adalah 22 kg. Sehingga untuk material padat per satu sak semen sudah kita dapat. Satu sak semennya itu adalah 40 kilo, sehingga berat semennya adalah 40 kilo. Berat pasirnya adalah 156,80 kilo dengan berat air yaitu 22 kg. Kemudian kita lanjut ke tahap 5, yaitu jumlahkan semua berat material penyusun mortar per satu sak semen. Dijumlahkan semua beratnya yang sudah kita hitung tadi gitu kan. Jadi berat-berat ini kita hitung semua, kita totalkan semennya. Karena per satu sak semennya itu 40 kilo, pasirnya 156,80, airnya adalah 22. Jadi untuk posisi per satu sak semen, pasir, dan air total beratnya adalah 218,80 kg. Kemudian telah didapat jumlah berat material penyusun mortar ini untuk per satu sak semen seberat 218,80 kg. Kita lanjut ke tahap 6. Tahap 6 adalah hitung berat mortar. Nah, hitung berat mortar yaitu karena kita sudah memiliki volume mortarnya itu adalah 0,015 meter kubik yang telah kita hitung dengan panjang, lebar, dan tebalnya adalah 0,015. Di sini 0,015. Tinggal kita kali saja karena dirubah ke dalam berat, volume dirubah ke dalam berat, tinggal dikalikan berat jenis absolut. Nah, di sini harus menggunakan berat jenis absolut karena di sini mortar itu bentuk volumenya padat ke beratnya padat sehingga absolut. Sedangkan tadi pasirkan dari volume gembur ke padat, makanya menggunakan DLPD gitu kan. Sedangkan air pun dari padat ke padat menggunakan density absolut. Jadi di sini kita menggunakan density absolut atau berat jenis absolut mortarnya itu adalah 2200 kg per meter kubik, sehingga 0,015 meter kubik dikali 2200 kg per meter kubik didapatlah berat mortarnya seberat 33 kg. Kemudian telah didapat berat mortar itu, kemudian kita lanjut ke tahap 7, yaitu cari koefisien berat mortar terhadap berat semua material penyusunnya. Jadi koefisiennya itu adalah berat mortar dibagi berat semua material penyusun mortar per satu sak semen. Jadi tinggal kita hitung koefisien perbandingannya, itu berat mortarnya tadi berapa? 33 kilo dibagi berat semua material penyusun mortar per satu sak semen tadi berapa? Yaitu 218,80 gitu kan. Tinggal 33 dibagi 218,80 didapatlah koefisien perbandingannya yaitu 0,16. Jadi koefisien perbandingannya adalah 0,16. Kemudian kita lanjut ke tahap terakhir, itu adalah menghitung jumlah semen, pasir, dan air sesuai dengan volume mortarnya. Yaitu tinggal kita hitung saja semen, pasir, dan airnya gitu kan. Pertama kita hitung per satu sak semen. Tadi semennya adalah karena satu sak 40 kg, pasir dalam bentuk meter kubik bukan dalam bentuk kilogram karena satuan sesuai pembelian di lapangan. Untuk volume dalam satu sak semen pasir itu adalah 0,112 meter kubik, sehingga kita tulis di sini 0,112 meter kubik. Dan air itu sebenarnya kan harus dalam bentuk meter kubik atau liter. Kita biarkan dulu dalam bentuk kilo. Kita rubah terakhiran, kilonya itu adalah 22 kg. Kita tulis di sini 22 kg. Kemudian kita kalikan koefisien pembandingnya. Koefisien pembandingnya ini adalah 0,16, maka semen 40 kali 0,16 didapatlah. Hasilnya untuk semen adalah 6,40 kg
Dan sedangkan pasir adalah 0,112 dikali koefisien pembandingnya adalah 0,16, maka dapatlah volume pasirnya adalah 0,018 meter kubik. Kemudian air 22 kilo dikali koefisien pembandingnya 0,16 didapatlah 3,52 kg. Di sini adalah perhitungan kebutuhan material belum penyesuaian. Maksudnya belum penyesuaian itu belum ditambahkan waste atau material terbuang dan penyesuaian satuan. Nah, di sini yang belum disesuaikan yaitu air itu kan tadi kalau untuk pasir kan udah gitu kan. Karena air kenapa dalam bentuk kilo? Karena kita belum menghitung air dalam bentuk meter kubik sehingga kita hitung dulu dalam bentuk kilo baru kita sesuaikan. Nah, untuk penyesuaian dan penambahan waste, kita masukkan semennya berapa? 6,4, pasirnya 0,018 dan airnya 3,52 gitu kan. Satuannya masih kilogram, meter kubik dan kilogram. Nah, perlu digarisbawahi untuk waste ini, semen saya anggap aja 0. Teman-teman bolehlah menambah waste itu mau 1%, 2% tuh. Di sini saya anggap saja 0, tetapi saya lebih menekankan waste di sini untuk pasir 20%. Gitu. Kenapa saya pasir 20%? Nah, teman-teman pernah lihat untuk memasang plester, saat teman-teman beli pasir di toko material itu pasti tidak 100% pasir itu halus, pasti harus diayakan. Pasti teman-teman saat melakukan plesteran pasti membeli ayakan gitu kan. Pasti diayak gitu kan karena biasanya material pasir yang dibeli di toko material itu banyak mengandung unsur batu gitu kan. Kita kan sedangkan untuk plesteran membutuhkan material pasir yang halus. Makanya saya buat waste-nya atau saya menekankan waste pada pasir itu kan karena kalau kita menggunakan batu-batu ini dalam campuran mortar, pasti plesteran kita cepat pecah. Makanya kita membutuhkan material pasir yang halus. Teman-teman juga bisa sebenarnya membeli material pasir yang halus tapi harganya cukup mahal. Lebih baik teman-teman material biasa, pasir biasa, tapi teman-teman ayak gitu kan. Di sini untuk komposisinya seperti ini. Plester dinding pasir harus halus 0 sampai 20. Biasanya ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya, 0 sampai 20 komposisinya. Waste-nya itu untuk pasangan keramik juga saya bisa memilih antara 0 sampai 20 dan sampai plester lantai pun sama 0 sampai 20 semuanya 0 sampai 20%. Jadi saya di sini waste-nya saya ambil maksimum 20% gitu kan. Ini adalah berdasarkan analisa dan pengalaman saya pribadi. Waste pasir saya tekankan di sini saya ambil 20%. Sehingga di sini air semen 0%, pasir 20% dan air 10%. Tinggal kita kalikan saja. Itu kan tinggal jumlah semennya ditambah waste sehingga 6,40 ditambah 0% ya 640 juga tetap 640 kg. Pasir 0,018 ditambah waste-nya 20%. Sehingga 0,018 ditambah 0,018 dikali 20%. Hasilnya adalah 0,022 meter kubik. Kemudian untuk air, karena waste-nya 0%, tinggal hasilnya 3,52 ditambah 0%. Sehingga hasilnya tetap 3,52 kg. Ini adalah jumlah material setelah ditambah waste. Kemudian kita sesuaikan satuannya gitu kan. Untuk sak semen biasanya kita beli dalam bentuk sak, tinggal kita jumlah kilogram ini dibagi, tadi saknya kita beli dalam 40 kilo ukuran 40 kilo sehingga dibagi 40 gitu kan. Sehingga didapatlah 0,2 sak. Sedangkan pasir satuannya tetap yaitu meter kubik, hanya dibulatkan saja jadi 0,1 meter kubik. Ini ada penyesuaian selain satuan juga pembulatan gitu kan. Kemudian untuk air, nah karena di sini kilogram, air itu dalam satuannya bisa liter atau meter kubik, kita ubah ke dalam liter. 1 kilo sama dengan 1 liter, maka 3,52 kilo sama dengan 3,52 liter, dibulatkan jadi 4 liter. Ini adalah jumlah untuk pasir dan semen yang kita butuhkan untuk volume 0,015 meter kubik. Nah, jadi direkapitulasi kita membutuhkan luas 1 meter persegi atau setara dengan volumenya 0,015 meter kubik
itu membutuhkan semen sebanyak 6,40 kg atau 0,2 sak. Pasirnya 0,022 meter kubik atau kita bulatkan jadi 0,1 meter kubik, dan kita juga membutuhkan air sebanyak 3,52 kg atau dibulatkan menjadi 4 liter. Ini adalah total kebutuhan untuk volume mortar 0,015 meter kubik atau luasnya setara dengan 1 meter persegi, tebal adukannya 15 mm atau 1,5 cm. Nah, ini adalah hasil berdasarkan analisa sendiri. Nah, hasil-hasil ini tidak lupa juga saya koreksi atau saya bandingkan dengan HSP, apakah berbeda jauh atau selisihnya berbeda jauh atau tidak. Nah, kebetulan untuk luasan 1 meter persegi, untuk komposisi 1:4, itu saya membutuhkan semen 6,4. Sedangkan di HSP untuk 1:4, tebal 15 mili atau 1,5 cm, semennya membutuhkan 6,24. Di sini 6,40, sehingga tidak berbeda jauh, hanya selisih 0, sekian. Sedangkan pasirnya 0,022, di sini 0,024, hanya beda 0,002. Ya, cukup mendekati, tetapi di sini tidak ada komposisi air. Sedangkan dalam perhitungan analisa saya memiliki komposisi air, sehingga perhitungan ini lebih detail dan juga berdasarkan pengalaman saya ini cukup dapat digunakan dan akurat. Kemudian kita bandingkan, misalnya 1:1. Misalnya 1:1, di sini membutuhkan semen 1:1, tebal 15, membutuhkan semen 15,5. Di sini 13,2, ya tidak begitu jauh, hanya 2 kilo, tidak sampai 2 kali lipatnya. Untuk pasirnya 0,011. Di sini 0,016, hanya beda 0,005 gitu kan. Kemudian 1:2. Semennya di sini 9,6, di sini 10,22, hanya beda 1 kilo. Untuk pasirnya 0,02, di sini 0,016. Ini juga mendekati. Kemudian kita 1:3. 7,6, di sini 7,76. Ini mendekati juga, hanya beda 0,1. Kemudian pasirnya 0,019 meter kubik. Di sini 0,023 meter kubik. Cukup mendekati. Jadi untuk perhitungan-perhitungan ini ya bagi saya cukup akurat dan dapat digunakan. Dan juga dengan dibandingkan dengan ASP tidak begitu jauh. Jadi untuk tutorial kali ini semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dipahami dengan jelas dan bermanfaat. Sekian, terima kasih.